Selamat datang kembali di Guard Bercerita, di seri cerita menemani bekerja atau mungkin menemani makan siang Anda. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share, biar kita makin semangat bikin cerita-cerita seru lainnya. Oke, pernah nggak sih Anda dihadapkan pada sebuah tugas yang kayaknya mustahil banget? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah klasik tentang kecerdikan yang luar biasa yang mampu menjawab tantangan paling absurd sekalipun. Pertanyaannya simple, tapi coba deh dipikirin, gimana caranya memenjarakan angin? Angin itu kan nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, ada di mana-mana pula. Mustahil kan? Nah, inilah teka-teki super sulit yang dihadapi oleh tokoh legendaris kita, Abu Nawas. Oke, jadi cerita ini tuh berawal dari seorang raja yang punya kuasa tak terbatas, Raja Harun al-Rashid. Dan ya, sebuah masalah yang super aneh. Yuk kita kenalan sama perintahnya yang bener-bener di luar nalar ini. Alkisah, sang raja lagi nggak enak badan. Kita semua tahu lah ya, istilahnya masuk angin. Tapi bedanya, kalau kita masuk angin ya paling kerokan atau minum teh anget. Nah, raja ini beda. Dia malah punya ide yang unik banget. Kalau angin penyebabnya, ya berarti anginnya harus ditangkap dan dihukum. Dan tentu saja, satu-satunya orang di seluruh kerajaan yang dianggap mampu melakukan tugas gila ini, ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Jadi, inilah taruhannya. Abu Nawas dikasih waktu cuma 3 hari untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau gagal, wah, hukumannya udah menanti. Kebayang nggak sih tekanannya? Disuruh nangkep angin, taruhannya nyawa. Benar-benar permintaan yang aneh banget. Sekarang, coba kita pindah ke sudut pandang Abu Nawas. Bisa bayangin nggak paniknya kayak gimana? 3 hari doang buat mecahin teka-teki alam semesta. Dengan nasibnya di ujung tanduk, pusing 7 keliling pasti. Proses berpikirnya ini yang menarik banget. Hari pertama udah pasti cemas, mondar-mandir, gak nemu ide sama sekali. Buntu total. Hari kedua, dia coba jalan-jalan, keliling pasar, mungkin nyari inspirasi. Bener aja, di hari ketiga, pencerahan itu datang. Dan datangnya dari mana? Dari sesuatu yang gak terduga. Sebotol kosong yang ada di dekat anak kecil yang lagi main. Nah, ini dia titik baliknya. Abu Nawas sadar, dia nggak akan bisa mengubah sifat angin. Itu mustahil. Tapi, dia bisa mengubah cara pandangnya terhadap masalah itu sendiri. Dia berhenti mikirin gimana cara nangkep sesuatu yang nggak kelihatan, dan mulai mikir, apa ya yang bisa menampung sesuatu yang nggak kelihatan? Sebuah pergeseran perspektif yang jenius banget. Dengan ide cemerlang di kantongnya, Abu Nawas pun balik ke istana di hari ketiga. Wah, suasananya pasti tegang banget tuh. Semua orang di istana mungkin udah nungguin dia gagal. Tapi, Abu Nawas malah jalan dengan penuh percaya diri. Coba bayangin adegannya. Di tengah ruangan yang penuh para menteri dan pengawal yang mungkin udah senyum-senyum sinis, Abu Nawas cuma bawa satu barang, sebuah botol kaca bening yang kelihatannya kosong. Sang raja pun udah nggak sabar, siap menghukum. Tentu saja raja langsung marah kan? "Hei, ini botol kosong, kamu ngejek saya ya?" Tapi Abu Nawas dengan sangat tenang justru memakai logika raja untuk melawan balik. Loh, Baginda sendiri yang bilang angin itu tidak terlihat. Jadi, bagaimana Baginda tahu kalau botol ini kosong? Wah, sebuah jebakan logika yang sempurna. Sekakmat. Akhirnya, rasa penasaran raja mengalahkan amarahnya. Dia udah terjebak sama argumen Abu Nawas. Nggak ada pilihan lain. Dia harus buktiin sendiri apa isi botol itu. Nah, disinilah puncak dari sandiwara cerdas ini dimulai. Dan bener aja, begitu tutup botolnya dicabut, terdengar bunyi plop, dan seketika seluruh ruangan dipenuhi bau yang, ya ampun, busuk banget. Raja dan para menterinya langsung pada tutup hidung. Ini jadi bukti telak kalau ada sesuatu yang tak terlihat di dalam botol itu. Dan disinilah letak kejeniusan Abu Nawas. Dalam bahasa kita, kata angin itu kan punya makna ganda. Bisa berarti udara yang bergerak, ya angin sepoi-sepoi itu, tapi bisa juga berarti gas yang keluar dari perut kita, alias kentut. Dengan muka polos tanpa dosa, Abu Nawas ngasih penjelasan. Dia udah memenuhi perintah raja secara harfiah loh. Dia menangkap angin, dan baunya itu jadi bukti keberadaannya. Dan coba pikir, angin mana lagi yang lebih nggak sopan dan lebih pantas dihukum selain angin yang satu ini? Sang raja setelah bengong sesaat, akhirnya
pecah tawanya. Dia tertawa terbahak-bahak. Saking kerasnya dia ketawa, sakit perutnya karena masuk angin malah sembuh. Ajaib kan? Jadi, bukannya dapat hukuman, Abu Nawas justru dihadiahi sekantung emas penuh karena kecerdikannya yang luar biasa. Oke, kita tarik napas dulu. Kisah lucu ini tuh bukan cuma sekedar hiburan teman-teman. Ada pelajaran yang dalam banget di baliknya tentang cara kita memandang dan memecahkan suatu masalah. Strategi Abu Nawas ini cerdas banget. Dia nggak melawan kemustahilan itu secara langsung. Sebaliknya, dia mendefinisikan ulang masalahnya. Dia pinjem logika sang raja, terus dia putar balikan. Dia cari solusi yang paling sederhana dan paling harfiah, yang nggak kepikiran sama orang lain. Ini pelajaran penting tentang mengubah kerangka berpikir kita. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita tentang kekuatan lateral thinking atau yang sering kita sebut berpikir di luar kotak. Kemampuan buat melihat masalah dari sudut pandang yang sama sekali baru, yang seringkali malah jauh lebih sederhana. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Mungkin ada angin yang perlu kita tangkap dalam hidup kita masing-masing. Masalah yang rasanya besar banget dan mustahil untuk diselesaikan. Mungkin solusinya bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan melihatnya dari sudut yang sama sekali baru, seperti yang dilakukan Abu Nawas.